Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih lanjutan pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat. Masih pada rukun Al-Fatihah, yaitu pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Nah, pada subuh ini kita ingin menjawab pertanyaan tentang bahwa setiap orang yang membaca Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sudah pasti dia berada di jalan yang lurus. Orang membaca Ihdinas siratal mustaqim berarti dia sedang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah jalan yang paling lurus yang dijalani oleh seorang hamba. Seorang yang membaca Ihdinas siratal mustaqim pasti dia sedang dalam salat. Kalau bukan dia sedang dalam salat, berarti dia sedang di luar salat, sedang membaca Al-Quran. Nah, bukankah ketika dia membaca Ihdinas siratal mustaqim, baik ketika dia sedang dalam salat atau sedang membaca Al-Quran surah Al-Fatihah, bukankah saat itu dia sedang berada di jalan yang lurus? Adakah yang lebih lurus jalan daripada salat? Adakah yang lebih lurus jalan daripada sedang membaca Al-Quran? Tentu tidak ada. Lantas kenapa ketika seorang hamba sedang salat, sedang berada di jalan yang lurus, sedang baca Al-Quran, sedang berada di jalan yang lurus, dia meminta kepada Allah, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Dia membaca Ihdinas siratal mustaqim. Maka jawabannya adalah bahwa boleh saja, bisa saja saat membaca Ihdinas siratal mustaqim, saat dia dalam salat membaca Ihdinas siratal mustaqim, saat dia membaca Al-Quran surah Al-Fatihah, dia membaca Ihdinas siratal mustaqim, bisa saja saat itu dia sedang berada di jalan yang lurus. Tetapi adakah jaminan di luar salat dia akan berada di jalan yang lurus? Adakah jaminan di luar membaca Al-Quran, selesai membaca Al-Quran,
dia akan tetap berada di jalan yang lurus? Maka jawabannya adalah tidak. Bahkan sebaliknya, fakta kehidupan umat Islam hari ini, ketika sholat mereka khusyuk, ketika di masjid mereka beribadah dengan tekun, nangis-nangis, ketika membaca Al-Quran sangat menikmati. Tapi fakta kehidupan umat Islam hari ini umumnya begitu keluar sholat, begitu di luar masjid, maka apa yang mereka lakukan berlawanan dengan apa yang mereka baca. Ihdinas siratal mustaqim dalam sholat maupun ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada jaminan di luar sholat, di luar membaca Al-Quran kita akan tetap mendapatkan jalan yang lurus, petunjuk dari Allah. Maka Allah meminta kita untuk terus membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Bahkan orang yang ketika membaca Al-Quran, ketika sholat sudah berada di jalan yang lurus, dan ketika di luar sholat, di luar membaca Al-Quran juga telah berusaha berada di jalan yang lurus, bahkan demikian, namun tetap istiqamah tersebut tidak bisa bertahan lama. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Kata Rasulullah, istaqimu, istiqamahlah kalian, beristiqamahlah kalian dalam beramal saleh. Walan tuhsuhu, kata Rasulullah, tetapi kalian tidak akan mampu bertahan. Menarik, kata Rasulullah, istaqimu, istiqamahlah kalian. Walan tuhsuhu, tapi kalian tidak akan pernah bisa maksimal, sempurna dalam istiqamah. Pasti akan tiba waktu terjatuh, terpeleset, tergelincir. Pasti akan tiba waktu berbuat salah. Pasti akan tiba waktu untuk tidak istiqamah. Walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Jadi tidak susah istiqamah itu. Maka kita terus meskipun sedang berada di jalan yang lurus, minta kepada Allah untuk terus dijaga berada di jalan yang lurus, dibantu sama Allah agar bisa istiqamah. Jatuh istiqamah lagi, terpeleset istiqamah lagi, tergelincir istiqamah lagi, berbuat salah istiqamah lagi. Namun Rasulullah memberikan tanda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ada semacam tanda bahwa kita sudah beristiqamah, meskipun tidak mungkin totalitas istiqamah itu, pasti akan terpeleset. Namun Rasulullah memberikan tanda seseorang itu sudah berada dalam posisi istiqamah meskipun tidak sempurna. Apa tandanya? I'lamu, ketahuilah, sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Seolah-olah di sini Rasulullah memberikan tanda. Orang, tanda dia sudah mulai istiqamah, salatnya sudah bertahan. Dia bahasa Aceh, kaidang semayang. Semayang kaidang, hana tinggai-tinggai li, nyen salah sabuh tanda ka mulai istiqamah. Tapi kalau begitu banyak amal kebaikan yang dia lakukan, begitu banyak amal soleh yang dia lakukan, solatnya belum bertahan, masih bolong-bolong, masih suka telat-telat waktu, masih suka di akhir-akhir waktu ditakhirkan, maka ini belum. Jadi kata Rasulullah, meskipun tanda istiqamah itu sulit, tapi ada sedikit tanda bahwa istiqamah itu sudah mulai menghampiri seseorang, yaitu salatnya bertahan 5 waktu tepat waktu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Jadi tadi kita sampaikan bahwa kenapa kita terus membaca ihdinas siratal mustaqim. Meskipun kita sudah berada di sini, tanda kita berada di siratal mustaqim, bahwa tidak ada jaminan di luar salat kita akan berada di siratal mustaqim. Banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali kisah-kisah yang orang bahkan sepanjang hidupnya berada di siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus. Bahkan sisa satu langkah lagi, seandainya dia meninggal setelah satu langkah itu dengan siratal mustaqim, dia masuk surga. Tinggal satu langkah lagi, sepanjang hidupnya berada di siratal mustaqim. Tapi di satu langkah yang tersisa itu, fayasbiquhul amal, ternyata Allah berkehendak lain. Ada sesuatu yang tidak beres pada hamba tersebut, sehingga di langkah terakhir dia terpeleset dan berujung ke dalam neraka. Na'udzubillah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang raja bangsawan dari Ghassan, dari daerah Ghassan. Daerah Ghassan ini adalah daerah yang banyak di sana kalangan bangsawan pada masa orang Arab dulu. Maka datang seorang raja, seorang bangsawan kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah untuk menyatakan keislamannya, untuk menyatakan keimanannya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Ada seorang raja, seorang bangsawan yang masuk Islam. Mudah-mudahan pengikut-pengikutnya, rakyatnya, orang di kampungnya, di negerinya ikut masuk Islam dengan Islamnya raja tersebut. Maka mulailah raja ini, namanya Jabalah Al-Ayham. Namanya Jabalah Al-Ayham. Mulailah raja ini hidup bersama umat Islam di Madinah dan sangat taat kepada Allah. Selalu salat tepat waktu di masjid, bahkan senantiasa berada di dekat Umar bin Khattab. Selalu berada di dekat Umar bin Khattab, selalu berada di samping Umar bin Khattab. Bagus Islamnya, indah Islamnya, luar biasa ibadahnya, sangat semangat dalam beribadah. Namun tibalah pada musim haji, maka sebagaimana umat Islam lainnya yang punya kemampuan, dia melakukan haji, dan haji pertamanya semenjak dia masuk Islam. Oleh Umar bin Khattab mencoba memahami kondisi seorang raja, maka Umar bin Khattab memerintahkan beberapa orang untuk menemani Jabalah Al-Ayham secara khusus. Jangan dibiarkan sendiri, karena dia sebelumnya raja, biasa ramai orang. Tolonglah dikawani dia, jangan sendiri, agar kalau dia masuk Islam itu enggak terasa jauh beda lah dengan kondisi dia sebelum Islam. Maka berangkatlah Jabalah Al-Ayham pergi haji bersama beberapa orang yang menemaninya daripada kaum muslimin di Madinah. Sampai ke Mekah, maka orang-orang melihat Jabalah Al-Ayham ini ibadah hajinya luar biasa. Siang malam dia bertawaf, dia salat, jumlah rakaatnya sangat banyak. Siang malam dia salat, dia bertawaf, dia berzikir, tidak henti-henti. Tiba-tiba sedang dia tawaf, ada seorang A'rabi. Orang A'rabi. A'rabi ini orang Badui Arab yang Muslim. Tanpa sengaja sama-sama tawaf, tanpa sengaja menginjak pakaian Jabalah Al-Ayham.
menginjak pakaian Jabalah Al-Ayham bagian bawah tanpa sengaja, terinjak. Maka seketika Jabalah Al-Ayham marah, dan dengan refleks Jabalah Al-Ayham menampar si Arab Badui ini, ditampar di wajahnya. Marah Jabalah Al-Ayham, tidakkah engkau mengenalku? Siapa kamu ini? Berani-beraninya menginjak pakaianku. Maka kemudian Arab Badui ini mukanya sudah merah kena tampar. Dia melapor ke Umar bin Khattab, khalifah ketika itu. Wahai Umar, Jabalah Al-Ayham telah menamparku. Dia marah kepadaku karena tanpa sengaja aku menginjak pakaiannya. Maka kemudian datanglah Umar bin Khattab mempertemukan antara Arab Badui ini dengan Jabalah Al-Ayham. Kata Umar bin Khattab kepada Jabalah Al-Ayham, wahai Jabalah Al-Ayham, kamu telah memukul seseorang muslim tanpa alasan yang hak, maka kamu harus diqisas. Artinya harus balas, harus menerima balas, qisas. Ya, kalau bunuh dibalas dengan dibunuh, kalau dipukul dibalas dengan dipukul, namanya qisas. Kamu harus diqisas atau kamu minta maaf. Kalau dia memaafkan, kamu selamat daripada qisas. Dia ditampar balik. Maka seketika itu Jabalah Al-Ayham dengan suara keras, wahai Umar, bagaimana mungkin engkau menyamakanku dengan orang kampung ini? Kata-kata Jabalah Al-Ayham tersebut membuat Umar bin Khattab tersentak. Maka dengan tegas, sebagaimana biasa Umar bin Khattab yang sangat tegas, dijuluki dengan Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil, penegak keadilan. Maka Umar bin Khattab dengan lantang mengatakan, innal islama qad sawa bainakuma, wahai Jabalah Al-Ayham, sesungguhnya Islam telah menyamakan kalian berdua. Kamu sama dengan dia. Dalam Islam, kamu, saya, sama kita semua. Antara hak dan kewajiban kita semua sama. Maka oleh karena itu, tidak ada cara lain. Kamu harus diqisas atau kamu harus minta maaf. Kalau dia memaafkan, kamu tidak diqisas. Umar memang seperti itu, tegas dalam hal keadilan. Maka Jabalah Al-Ayham mencoba mengancam Umar. Wahai Umar, kalau begitu caramu, maka aku akan kembali ke agamaku. Agama Jabalah Al-Ayham Nasrani. Penduduk Ghassan beragama Nasrani. Izan atanassar, wahai Umar, kalau begitu aku akan kembali kepada agamaku. Dijawab oleh Umar, kalau kamu kembali, kupotong lehermu. Murtad, dipotong leher. Sekarang kamu pilih, mau ditampar atau kamu kupotong leher kalau kamu kembali ke agama murtad. Maka ketika itu Jabalah Al-Ayham tidak bisa berkutik. Dia menjawab, wahai Umar, kalau begitu berikan aku waktu sampai nanti malam. Nanti malam kita bertemu lagi, kita selesaikan masalah ini. Tibalah waktu malam, ternyata Allah berkehendak lain. Dan memanglah hidayah itu sangat mahal harganya, bukan barang murah. Bersyukurlah kita orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Dan kita berharap hidayah yang telah diberikan oleh Allah terus dijaga sampai akhir hayat. Jabalah Al-Ayham begitu tiba waktu malam, dia bungkus barang-barangnya, dia bawa keluarganya, dia balik ke negerinya, dia bertemu dengan orang-orang Romawi, dan dia kembali beragama Nasrani.
hingga kemudian Jabalah Al-Ayham hidup bergelimang dengan harta sebagai bangsawan dalam agama yang dasarnya Nasrani. Tapi kemudian di akhir hayatnya para ulama menukilkan ucapan Jabalah Al-Ayham menyesal telah tidak ikut perkataan Umar dan kembali kepada agamanya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah kenapa kita terus disuruh ulang-ulang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat salat wajib baca Al-Fatihah. Berarti dalam sehari 17 kali kita mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu belum lagi di luar salat kalau kita membaca Al-Fatihah. Maka ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, bacalah dengan penuh khusyuk, penuh perenungan. Bayangkan, ya Allah, berikan kami hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, terus berikan kami hidayah hingga akhir hayat, ya Allah. Maka pentingnya hidayah, dipakai kata-kata ihdina, kami. Kenapa enggak ihdini? Berikan saya petunjuk. Kenapa mesti kami? Berikan saya petunjuk. Kenapa enggak ihdinis siratal mustaqim? Berikan aku petunjuk, ya Allah, jalan yang lurus. Kenapa enggak ihdini, berikan aku? Kenapa ihdina, berikan kami? Karena pentingnya, mahalnya siratal mustaqim, hidayah ini. Allah suruh pakai ihdina. Kalau seandainya kita enggak makbul, enggak diterima bacaan ihdinas siratal mustaqim kita, mudah-mudahan ada di antara kita yang diterima tadi waktu subuh. Misalnya kita ini tadi 150 orang, semua enggak keterima misalnya. Maka kalau kita pakai tunjukkan saya, ya yang enggak diterima itu berarti enggak ada arti apa-apa dia ke sini. Maka disuruh pakai ihdina, tunjukkan kami. Kalau banyak yang enggak makbul, ada satu di ujung sana yang diterima, ihdinas sirat, tunjukkan kami. Karena dia pakai kami, maka semua kita ikut dapat as-siratal mustaqim. Kemudian alasan kedua, kenapa kita disuruh ulang-ulang membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salat maupun di luar salat? Karena kita juga kadang-kadang tidak tahu dengan pasti apakah jalan yang lurus yang sedang kita jalani ini betul-betul jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Allah. Betapa banyak orang menganggap dirinya berada di jalan yang lurus, tapi padahal itu jalan yang lurus versinya, bukan versi yang diinginkan oleh Allah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah, mereka itu banyak sekali yang menganggap mereka itu berbuat baik, telah berada di jalan yang baik, padahal tidak. Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali kelompok-kelompok, banyak sekali aliran-aliran, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang macam-macam model. Zaman fitnah. Maka ketika membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salat, bacalah dengan khusyuk, dengan penuh perenungan, berharap kepada Allah, ya Allah, di tengah zaman fitnah ini berbagai macam pemahaman, berikan kami jalan yang lurus, jalan yang sebagaimana Engkau inginkan. Maka nanti akan kita lanjutkan subuh Jumat depan, yaitu jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus sebagaimana Engkau kehendaki, sebagaimana telah Engkau berikan jalan yang lurus itu, alladzina an'amta alaihim. Insyaallah itu kita lanjutkan subuh Jumat depan. Untuk subuh ini kita padai sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.